Setelah Chen Xuan menjelaskan beberapa patah kata, dia segera berkata, "Saudara Ruo Fei, saya telah menegur keras Chen Hu yang bodoh ini. Tuanku, mohon banyak, jangan terlalu memedulikannya, kami pasti akan menghukum Mizumoto lagi. Zong, selain itu, saya telah meminta Shen Hu untuk kembali ke China secepat mungkin, dan saya akan memohon kepada Anda." Petik 2. Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Brother Chen, ini tidak perlu. Ini benar-benar tidak perlu. Saya telah memberikan sedikit hukuman kepada Diakon Liu dari Sui Yuanzong, bahkan jika masalah ini sudah selesai. Itu tidak baik." Chen Xuan berkata, "Bagaimana martabat Biksu Jindan bisa tersinggung? Saudara Ruofei, jika Shen Hu tidak menghadapimu untuk mengaku bersalah, dia akan kesulitan tidur dan makan. Faktanya, itu adalah perilaku Sui Yuanzong. Saudara Fei, bahkan jika Anda membunuh mereka, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda dapat membuka internet, itu akan sangat baik." Petik 2. Berbicara tentang ini, Chen Xuan tidak bisa membantu tetapi berkata, "Saudara Ruo Fei, Anda mungkin tidak dapat menembus tahap inti emas untuk waktu yang lama. Di dunia kultivasi saat ini, status kultivator inti emas sangat mulia. Jika ada yang bisa menyinggung, keagungan macam apa? Kali ini Shen Hu, Sui Yuanzong, lain kali mungkin sekte lain yang melompat keluar." Petik 2. Kata-kata Chen Xuan dapat dianggap dari hati ke hati, bagaimanapun, Sui Yuanzong adalah sekte pengikut sekte Tianyi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ini tidak seserius itu, tidak ada yang dengan bodohnya memprovokasi biksu inti emas tanpa alasan." Faktanya, meskipun waktu terobosan Xia Ruofei tidak terlalu lama, dia sudah menjadi kultivator inti emas menengah, tetapi karena tingkat kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan transformasi spiritual, dia telah menyembunyikan dengan baik aura basis kultivasinya, bahkan Chen Nanfeng pun telah melakukannya. "Tidak, saya perhatikan bahwa dia telah menembus lantai lain di menara uji coba. Bisa dikatakan bahwa Xia Ruofei sudah memiliki kekuatan tempur tertinggi di seluruh dunia kultivasi, siapapun yang berani datang dan memprovokasi dia tanpa alasan, maka dia tidak keberatan memberikan pelajaran pahit kepada pihak lain." Chen Xuan berkata, "Brother Ruofei, meskipun saya mengatakan itu, Anda benar-benar tidak dapat melemahkan semangat biksu inti emas, jangan sampai orang lain berpikir Anda lemah dan dapat diganggu." Xia Ruofei mengerang sejenak, dan berkata, "Saudara Chen, karena Shen Hu siap untuk kembali ke China, biarkan dia kembali. Tetapi ada satu hal, kamu dapat memberitahunya terlebih dahulu. Saudara Ruofei, tolong bicara. Temanku Lu Yu, dia tidak tahu identitas kultivator saya." Xia Ruofei berkata, "Saya mengajar murid-murid Sui Yuanzong, termasuk ketika saya memberikan kristal spiritual dan latihan, saya tidak benar-benar muncul, jadi saya berharap Shen Hu tidak akan melewatkannya." Petik 2. Ini tidak masalah. Chen Xuan berkata dengan cepat, "Aku akan memberitahunya." Karena Xia Ruofei tidak ingin teman-temannya mengetahui identitas aslinya, Chen Xuan secara alami akan memberitahu Shen Hu untuk merahasiakannya. Ini adalah masalah kecil. Selama Xia Ruofei menerima permohonan tatap muka Shen Hu, seharusnya tidak ada yang tersisa dari masalah ini. "Oke, tolong ganggu saudara Chen." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya harus berada di ibu kota selama 2 hari ini. Saya tinggal di halaman Liu Hai Hutong. Anda tahu tempatnya. Jika Shen Hu ingin menemukan saya akan pergi ke halaman." "Benar." Petik 2. "Tidak masalah." Chen Xuan berkata, "Terima kasih, saudara Ruofei. Saya juga berterima kasih kepada saudara Ruofei atas kemurahan hati Sui Yuanzong." Saudara Chen serius. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, Song Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ruofei, apakah Chen Xuan tahu tentang klub itu?" Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Dia dari Sui Yuanzong yang bertanya, bukankah dia pernah ke klub Tao Yuan?" Ketika orang-orang Sui Yuanzong mengatakan bahwa mereka telah mengirim orang ke ibu kota karena mereka menemukan tempat harta karun untuk kultivasi, dia tiba-tiba memikirkan clubhouse kami, ini bukan. Saya menelepon dan meminta maaf dengan cepat. Petik 2. Kemana dia meminta maaf? Song Wei bingung. Sui Yuanzong adalah sekte pengikut dari sekte Tianyi, dan kepala Sui Yuanzong dianggap sebagai bawahannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum,
saya kira dia tidak ingin saya memiliki dendam apapun terhadap Sekte Tianyi. Hehe, sudah terlambat bagi sekte besar di dunia kultivasi untuk berteman baik denganmu. Karena hal semacam ini menyinggungmu, itu tidak berharga. Song Wei berkata sambil tersenyum, Chen Xuan masih sangat pintar dan bisa membedakan dengan jelas mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Bahkan jika Sui Yuanzong disalahkan, itu tidak akan mengubah amarah surga. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan katakan ini, ayo kembali ke halamannya dulu. Petik 2. Song Wei mengangguk. Xia Ruofei membawa Song Wei ke pedang terbang bersama, dan kemudian diam-diam melatih seni pedang. Pedang abadi Biou tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju halaman Liu Hai Hutong. Keesokan paginya, Xia Ruofei menelepon Zhao Yongjun. Ruofei, apa yang kamu lakukan tadi malam? Mengapa seseorang mengemudikan mobil kembali ke klub lagi? Tanya Zhao Yongjun sambil tersenyum. Temanku ada hubungannya denganku untuk sementara, kata Xia Ruofei. Saudara Zhao, apakah mobilnya masih ada di clubhouse? Aku akan membiarkan seseorang membantumu mengemudi ke halaman rumah, kata Zhao Yongjun. Kalau begitu jangan mengemudi. Xia Ruofei berkata dengan cepat, aku memanggilmu untuk tujuan ini. Aku harus pergi ke clubhouse hari ini, dan mobil akan tetap berada di clubhouse. Akan lebih mudah bagiku untuk menggunakan mobil kemudian. Bagus. Zhao Yongjun berkata dengan sigap, apakah kamu akan datang pagi ini? Lalu aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Jangan merepotkan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, masih ada Land Rover di sini di halaman. Saya hanya meminta Wu Qiang untuk mengantarku di pagi hari. Selain itu, jangan mengatur apapun. Aku harus tinggal sebentar dan pergi. Makan siang di clubhouse. Petik 2. Pergi. Kalau begitu aku tidak peduli denganmu, kata Zhao Yongjun. Xia Ruofei mengangguk, lalu bertanya, ngomong-ngomong, apa Xiao Rui ada di clubhouse hari ini? Dia ada di perusahaannya sendiri. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dia tidak terlalu sering datang ke sini. Sekarang pria ini telah mengganti jenis kelaminnya. Sebagian besar waktu dia tinggal di perusahaan dengan patuh. Terkadang dia akan datang ke sini, dengan pacarnya. Datanglah ke klub. Petik 2. Zhao Yongjun kemudian bertanya, apakah Anda mencari Xiao Rui? Apakah Anda ingin saya menelepon dia dan membiarkan dia datang ke clubhouse untuk menunggu Anda? Tidak perlu. Xia Ruofei berkata, aku akan meneleponnya saja. Kamu tidak perlu bertemu satu sama lain. Saudara Zhao, maka kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu bisa melakukannya. Saya akan datang ke klub sebentar lagi. Petik 2. Baik. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan panggilan telepon, dia meminta Wu Qiang untuk mengantarkan sarapan ke halaman di tengah, dan pada saat yang sama memintanya untuk menyiapkan mobil. Setelah Xia Ruofei dan Song Wei sarapan, mereka meminta Wu Qiang untuk mengantar mereka ke klub Taoyuan. Wu Qiang mengendarai kendaraan off-road Land Rover dan perlahan bergerak maju di pagi hari pada jam sibuk lalu lintas di ibu kota. Sekitar jam 10 pagi mobil itu akhirnya tiba di klub Taoyuan. Di gerbang clubhouse, Xia Ruofei meminta Wu Qiang untuk menghentikan mobilnya. Setelah dia dan Song Wei turun dari mobil, mereka langsung membiarkan Wu Qiang kembali ke halaman. Xia Ruofei dan Song Wei masuk ke dalam clubhouse. Sambil berjalan di sepanjang jalan yang indah menuju clubhouse, Song Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, energi spiritual di sini memang lebih kaya. Pantas saja para murid Sui Yuanzong akan kembali untuk melaporkan seperti harta karun. Xia Ruofei berkata dengan tercengang, Wei, bagaimanapun juga, kamu juga telah mengalami superposisi formasi Luotian dan formasi Taixu Xuan Qing. Sebaliknya, konsentrasi aura di sini sebenarnya rata-rata. Tapi hanya yang satu ini di Beijing. Tempat itu hampir tidak dapat mendukung kultivasi. Anda dapat berlatih di villa. Saya akan pergi ke rumah Song hari ini dan mengunjungi Tuan Song. Petik 2. Inilah yang dikatakan Xia Ruofei dan Song Wei tadi malam. Hari ini, Xia Ruofei pergi ke keluarga Song untuk mengunjungi Lao Song. Karena Song Wei tidak kembali ke Sanshan, dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia pergi ke klub Taoyuan untuk berlatih.
Ada sebuah villa kecil di sini di dalam clubhouse, di mana formasi itu berada. Ini adalah villa eksklusif milik Xia Ruofei. Biasanya tempat ini tidak pernah terbuka untuk dunia luar, dan Xia Ruofei dapat masuk kapan saja ketika dia perlu menggunakannya. Ya, Song Wei mengangguk dan berkata, ketika kamu tiba di rumah Song, perhatikan cara kamu berbicara. Jangan merugikan diri sendiri, lakukan hal-hal buruk dengan kebaikan. Aku tahu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apakah aku seperti orang dengan EQ yang rendah? Hanya untuk mengingatkanmu, kata Song Wei sambil tersenyum, kamu hanya perlu mengetahuinya di dalam hatimu. Xia Ruofei dan Song Wei berbicara sambil berjalan, dan segera datang ke villa kecil di atas mata. Setelah menggesekkan kartu untuk memasuki villa, Xia Ruofei merasa sedikit, dan berkata sambil tersenyum, konsentrasi aura di sini hampir tidak dapat mencapai sekitar sepertiga dari Pulau Taoyuan. Kamu harus berlatih di sini dulu. Tadi malam, mereka berdua juga bekerja sama untuk menyusun sutra hati awal, dan Song Wei kebetulan ada di sini untuk terus mengkonsolidasikan kultivasinya. Mengerti, Song Wei berkata, kamu pergi ke Song Rui. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Aku harus kembali setelah makan malam di rumah Song. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu dapat menelepon clubhouse dan meminta mereka untuk mengantarkan makanan. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi, aku tidak akan membuat diriku kelaparan. Kata Song Wei sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kalau kamu masih datang ke ibu kota semester depan, kamu sebenarnya bisa datang ke sini untuk berlatih. Meski perjalanannya sedikit lebih lama, itu lebih baik daripada berlatih dengan kristal roh di rumah, bukan? Xia Ruofei kata, aku tahu, seharusnya tidak lama di ibu kota semester depan, jadi mari kita bicarakan saat kamu membutuhkannya. Jangan berikan aku kartunya, kata Song Wei sambil tersenyum. Kemudian, dia menemukan ruang untuk masuk dan berlatih sendiri. Xia Ruofei duduk di sofa di ruang tamu, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Song Rui. Ruofei, apa yang kamu cari? Aku sibuk di sini. Song Rui berkata begitu dia menjawab telepon. Hei, sapi itu sudah habis. Berani berbicara denganku seperti ini. Xia Ruofei bercanda. Song Rui berkata tanpa daya, saya sangat sibuk, banyak laporan yang perlu ditinjau, jika Anda tidak ada hubungannya, bicarakan tentang itu setelah pulang kerja. Kalau begitu aku bisa menutup telepon. Xia Ruofei bercanda, masalah antara kamu dan Zhu Yi, lalu aku. Juga, saudaraku, jangan. Song Rui langsung tersanjung, aku bercanda denganmu. Aku semakin berbulu sepanjang hari. Apa yang bisa kulakukan? Kakak Ruofei, aku akan menemanimu kapanpun kau ingin bicara, selama yang kamu mau. Laporanmu, laporkan bentuk apa? Orang-orang di bawah ini yang akan membereskannya. Song Rui berbalik 180 derajat, laporan apa yang penting untuk mengobrol dengan saudara Ruofei. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu. Aku tahu kamu sibuk, biarkan aku membicarakannya. Kamu bilang, kata Song Rui, bukankah kau membicarakan tentang dirimu dan Yi kemarin? Aku akan mengunjungi Tuan Song hari ini. Xia Ruofei berkata, jika kesempatannya tepat, aku akan membantumu berbicara. Oh, terima kasih. Terima kasih. Song Rui berkata cepat, aku tahu kamu sudah cukup sobat. Jangan berterima kasih terlalu cepat. Aku tidak tahu apakah itu berhasil. Kata Xia Ruofei, kata-katamu, kakekku masih sangat mementingkannya. Pasti berguna. Song Rui berkata, tidak peduli jika sesuatu terjadi atau tidak, aku harus menghargai cinta ini. Ruofei, terima kasih banyak. Ayolah, aku tidak terbiasa denganmu bersikap sopan. Xia Ruofei berkata, aku harus makan malam di sisi Song Lao. Jika kamu tidak ada pekerjaan, kembalilah makan malam. Ah, aku, Song Rui ragu-ragu, jika kamu ingin membicarakan tentang aku, akankah aku kembali? Apa yang kau takutkan? Xia Ruofei berkata dengan kesal, keluarkan kulit mati yang kau kejar dengan Zhu Yi. Kalau begitu, oke, aku akan kembali setelah bekerja. Kata Song Rui, kalau begitu sudah beres. Xia Ruofei berkata, jika aku tidak bisa melihatmu, aku tidak akan membicarakanmu. Sudah beres. Song Rui juga menyerah, ngomong-ngomong, meregangkan kepalamu dan mengecilkan kepalamu juga merupakan pisau.
Cepat atau lambat aku harus mengakui masalah ini kepada keluargaku. Aku akan lebih percaya diri jika kamu ada di sana. Benar, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Oke, silakan. Sampai jumpa malam ini. Xia Ruofei menutup telepon dan tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menemukan sebuah ruangan dan pergi berlatih sebentar. Pada siang hari, ia sendiri memasak makanan lain, bahan-bahannya sudah tersedia di ruang Lingtu. Meski villa ini kecil, dapurnya memiliki berbagai fasilitas, yang sangat cocok untuk Xia Ruofei. Setelah dia membuat makanan, dia memanggil Song Wei dan keduanya makan siang bersama. Setelah makan malam, dia beristirahat di villa sebentar, sementara Song Wei terus berlatih. Setelah jam 2, Xia Ruofei menghitung bahwa waktunya harus kira-kira sama. Butuh lebih dari 1 jam dari sini ke rumah tua Song. Song Lao pasti tidak akan istirahat makan siang pada saat itu, jadi dia menelepon dan bertanya klub untuk mengirim seseorang untuk membawa kendaraan komersial The Elva-nya pergi ke pondok. Xia Ruofei mengusir Elva dari klub Taoyuan dan pergi ke rumah tua keluarga Song. Dalam perjalanan, ponsel Xia Ruofei berdering, Xia Ruofei mengeluarkan dan melihat-lihat, Wu Qiang menelepon. Dia memakai headset Bluetooth dan menekan tombol jawab. Wu Qiang, ada sesuatu yang terjadi. Xia Ruofei bertanya sambil memusatkan perhatian pada mengemudi. Bos, seorang tamu datang untuk mengunjungi Anda. Wu Qiang berkata, dia mengatakan namanya Shenhu, dan dia datang untuk mengunjungi Anda dari Inggris. Xia Ruofei terkejut sesaat, dan kemudian menyadari bahwa ini adalah kepala Sui Yuan Zhongshen yang telah tiba. Diperkirakan pihak lain telah berangkat untuk terbang pulang setelah Chen Xuan menyelesaikan panggilan kemarin, dan kemudian pergi ke halaman Liu Haihutong tanpa henti. Xia Ruofei berkata, aku tahu, katakan padanya, aku tidak ada di rumah hari ini, biarkan dia kembali. Besok, Wu Qiang terkejut. Meskipun Xia Ruofei tidak menghabiskan banyak waktu di ibu kota, Wu Qiang masih tahu sedikit tentang bos Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak memiliki kepura-puraan dan memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Secara umum, jika ada adalah tamu yang berkunjung, bahkan jika Xia Ruofei tidak bisa pulang tepat waktu, Wu Qiang dan yang lainnya akan membiarkan para tamu masuk ke rumah terlebih dahulu. Dia tidak menyangka bahwa Xia Ruofei akan langsung memintanya untuk mengatakan sesuatu yang begitu ringan, dan kemudian tidak ada perintah lain. Tetapi Wu Qiang tertegun, dan kemudian segera berkata, oke, saya akan menyebarkannya. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia melanjutkan mengemudi. Setelah lebih dari setengah jam, dia sudah sampai di rumah tua Song. Song Lao biasanya tinggal di rumah tua, jadi tingkat keamanan di sini sangat tinggi. Tidak ada rumah pribadi lain di sekitar rumah tua, tetapi ada beberapa bangunan yang digunakan oleh penjaga, termasuk sekitar 1 kilometer dari rumah tua tersebut, sudah ada penjaga dengan amunisi hidup di persimpangan. Namun, mobil Xia Ruofei dan orangnya telah diajukan ke penjaga keamanan, jadi Xia Ruofei hanya berhenti dan mendaftar di persimpangan. Tentu saja, para penjaga memeriksa kendaraan dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tidak terkait dan barang berbahaya, lalu melepaskannya. Xia Ruofei mengemudikan mobil dan datang ke rumah tua kuno keluarga Song. Faktanya, setelah Xia Ruofei memasuki persimpangan, penjaga pintu sudah menelepon ruang tugas rumah tua, jadi sebelum mobil Xia Ruofei berhenti, dia melihat sekretaris pribadi Tuan Song, Direktur Lu, menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Xia Ruofei dengan cepat memarkir mobilnya, lalu mendorong pintunya untuk keluar dari mobil. Direktur Lu, Anda keluar untuk menemui Anda secara pribadi, ini membuat saya sangat takut. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Direktur Lu berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, Anda adalah tamu terhormat. Bukankah saya harus keluar untuk menemui Anda? Jika saya tidak menjemput Anda secara pribadi, kepala suku akan mengkritik saya karena bodoh. Direktur Lu serius, kata Xia Ruofei. Dia memiliki banyak kontak dengan keluarga Song. Secara alami, dia tahu posisi Direktur Lu di keluarga Song. Tak perlu dikatakan, tingkat administrasi. Jika ini diberlakukan, dia pasti akan menjadi pejabat yang hebat di Xinjiang. Kuncinya adalah Direktur Lu ada di Song. Tuan Song telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Ketika Tuan Song masih menjabat, dia adalah kepala kantor. Setelah dia pensiun,
Direktur Lu masih mengikuti Tuan Song untuk menjaga keamanan. Bisa dikatakan bahwa Pak ini seperti keluarga. Oleh karena itu, Direktur Lu secara pribadi menyapa Xia Ruofei, yang menunjukkan betapa keluarga Song mementingkan Xia Ruofei. Xia Ruofei kemudian bertanya, Direktur Lu, apakah kepala suku ada di rumah? Saya dengan leluasa mengunjungi rumah itu, bertanya-tanya apakah itu akan mengganggu istirahat para lansia. Seorang bos besar setingkat Song Lao, bahkan jika dia sudah pensiun, tidak mudah dilihat oleh orang biasa. Bahkan jika beberapa pemimpin besar datang berkunjung, mereka harus menelepon terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi jadwal. Seperti Xia Ruofei, jangan katakan halo, aku khawatir kalajengking adalah satu-satunya yang datang ke sini. Direktur Lu berkata sambil tersenyum, kepala desa baru-baru ini berada di rumah. Tuan Xia, Anda sudah lama tidak mengunjungi kepala suku. Kepala desa ingin tahu bahwa Anda ada di sini, saya tidak tahu betapa bahagianya adalah. Bagaimana hal itu bisa mengganggu orang tuanya? Petik 2. Direktur Lu biasanya beristirahat di dekat ruang tugas. Dia menerima pemberitahuan pertama kali. Dia tidak punya waktu untuk melapor ke Song Lao, jadi dia bergegas menyambutnya. Tentu saja, ini juga karena orang yang datang adalah Xia Ruofei, dan Direktur Lu tahu betul bahwa Xia Ruofei sama sekali tidak perlu memberitahunya ketika dia datang ke pintu. Bagaimana kesehatan kepala suku akhir-akhir ini? Xia Ruofei bertanya lagi. Baiklah, Direktur Lu berkata sambil tersenyum, kepala suku telah memuji Anda berkali-kali, mengatakan bahwa Anda juga ahli dalam perawatan kesehatan, dan tulangnya sangat kuat, terima kasih. Itu dasar yang baik untuk kepala. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Direktur Lu, tunggu sebentar, saya juga membawa beberapa hadiah untuk kepala di bagasi. Saya ingin menerimanya. Saya akan mencari seseorang untuk datang dan mengambilnya. Direktur Lu berkata dengan cepat. Tidak hanya Song Lao dan keluarganya yang tinggal di rumah tua ini, tetapi ada banyak staf yang bertanggung jawab atas keamanan, termasuk penjaga internal, supir, koki, jadi Direktur Lu menyapa tanpa berkata apa-apa. Dua anggota staf berlari mendekat. Xia Ruofei berkata, tidak perlu. Direktur Lu, tidak banyak barang, saya bisa membawanya sendiri. Setelah berbicara, dia membuka bagasi kendaraan komersial dan mengeluarkan beberapa hadiah yang telah dia persiapkan untuk Song darinya, dan dengan sopan menolak staf untuk datang membantu. Direktur Lu melihat bahwa benda itu sebenarnya tidak terlalu berat, jadi dia memberi isyarat kepada dua anggota staf dan menyuruh mereka mundur dulu, dan kemudian secara pribadi menemani Xia Ruo terbang ke rumah bagian dalam. Direktur Lu berkata sambil berjalan, kali ini ketua seharusnya membaca dokumen. Ayo langsung ke ruang kerja. Meskipun Song Lao telah pensiun selama bertahun-tahun, tingkat kepemimpinannya masih menikmati perlakuan pada tingkat yang sesuai. Banyak dokumen akan disalin kepadanya. Dia selalu memperhatikan perkembangan negara, jadi dia akan menggambar setiap hari. Waktu untuk membaca dokumen, memahami kebijakan utama negara dan dinamika dalam dan luar negeri, ini adalah repertoar yang sulit dikalahkan. Sutradara Lu telah mengikuti Song Lao selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia sangat jelas tentang rutinitas Song Lao. Keduanya melewati koridor dan sampai ke bagian dalam rumah tempat tinggal Song Lao. Direktur Lu membawa Xia Ruofei ke pintu masuk ruang kerja dengan cara yang akrab. Tuan Song benar-benar duduk di meja dengan kacamata baca dan membaca dokumen dengan cermat. Kadang-kadang dia menggambar isi kunci pada dokumen dengan pena, yang tampaknya sangat serius. Secara umum, Direktur Lu tidak akan mengganggu Lao Song pada saat-saat seperti itu, tetapi hari ini dianggap sebagai situasi yang spesial. Xia Ruo terbang untuk mengunjungi Lao Song, jadi dia tidak ragu untuk mengetuk pintu ruang belajar dengan ringan dan berteriak, "Kepala." Old Song sedikit mengernyit, meletakkan pena di tangannya, mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Dia segera melihat Xia Ruofei berdiri di samping Direktur Lu. Sedikit ketidaksenangan itu tiba-tiba menghilang. Senyuman terkejut muncul di wajahnya. Dia berdiri dan berkata, "Ruofei, Anda bisa memikirkan Anda untuk mengunjungi saya. Orang tua ini, masuklah. Silahkan masuk." Grandpa Song. Xia Ruofei juga menunjukkan senyuman di wajahnya dan melangkah ke ruang kerja. Lao Song terlihat sangat senang saat melihat Xia Ruofei. Dia langsung menarik Xia Ruofei ke sofa dan duduk,
lalu berkata kepada Direktur Lu, "Xiao Lu, cari tahu teh terbaikku." Direktur Lu berkata sambil tersenyum, "Ketua, teh terbaik di sini adalah yang diberikan Taoyuan Da Hongpao Xia untuk Anda." Song Lao terkejut, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk dahinya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku hampir lupa, orang kecil ini memiliki banyak hal baik di tangannya. Ruo Fei, aku pikir kamu punya tas besar, dan aku membawanya ke orang tua itu. Barang bagus apa?" Petik 2. Xia Ruo Fei berkata sambil tersenyum, "Kakek Song, kamu tidak perlu apa-apa di sini. Saya hanya membawa teh, suplemen, terutama untuk mengekspresikan hati saya." Xia Ruo Fei tidak secara khusus menyiapkan hadiah kali ini. Dia hanya mengambil beberapa barang di ruang Lingtu, termasuk Taoyuan Da Hongpao, Laotian Ginseng, Cordyceps, dan kemudian menemukan kotak pengepakan untuk mengemasnya. Ada 5 atau 6 hal-hal hadiah. "Mengetahui bahwa aku tidak kekurangan, kamu sangat sopan." Song Lao berkata dengan marah, "Yaitu, kamu, jika orang lain berani memberiku hadiah secara terbuka, mereka pasti bahkan tidak akan bisa memasuki rumahku." Xia Ruo Fei berkata sambil tersenyum, "Itu berbeda. Orang lain mungkin memintamu untuk melakukan sesuatu. Aku menghormati orang tuamu. Bisakah kamu tetap tidak menerimanya?" Old Song tertawa keras dan berkata, "Ayo, ambil, ambil. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil hadiah yang kuberikan? Xiao Lu, bawa semua ini ke kamarku. Oh iya, tinggalkan daun tehnya. Ayo coba sekarang." Petik 2. Ya, kepala. Direktur Lu mengambil hadiah yang dibawa Xia Ruo Fei, dan meninggalkan kotak berisi daun teh. Dan Xia Ruo Fei berkata, "Kakek Song, aku akan membuat teh." "Oke, anak muda punya tangan dan kaki yang cepat," kata Song Lao, "dan teh yang dibuat anak Anda memiliki rasa alami yang unik, saya suka meminumnya." Sebelum Direktur Lu keluar, Song Lao berkata lagi, "Xiao Lu, beritahu dapur untuk mempersiapkan makan malam. Keluarkan 8 dewa mabuk yang dikirim Ruo Fei terakhir kali. Aku ingin minum 2 gelas di malam hari." "Ketua yang baik," kata Direktur Lu cepat. Setelah Song Lao menyelesaikan pesanannya, dia tersenyum dan bertanya, "Ruo Fei, tinggallah di rumah untuk makan malam, apakah tidak apa-apa? Orang tuamu telah berbicara, bagaimana mungkin ada masalah?" Xia Ruo Fei berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak makan denganmu, dan aku akan minum denganmu malam ini." Old Song sangat senang sehingga dia tertawa dan berkata, "Bagus, bagus, bagus." Xia Ruo Fei dengan terampil memainkan perangkat teh untuk menyiapkan teh, dan Song Lao berkata dengan emosi, "Aku tidak bisa tidak membicarakan orang ini. Aku memberi tahu Xiao Lu kemarin bahwa Ruo Fei anak ini sudah lama tidak berada di rumah, bukan? Lupa aku orang tua yang jahat ini. Aku tidak menyangka anakmu datang ke rumah hari ini." Petik 2. Xia Ruo Fei menuangkan air mendidih keluar untuk memanaskan perangkat teh, dan kemudian menambahkan daun teh ke dalamnya, berkata, "Kakek Song, saya sibuk dengan beberapa hal beberapa waktu lalu, dan saya belum pernah ke ibu kota. Saya bertemu Song Rui dan yang lainnya setelah aku datang kemari kemarin. Wajah, ini bukan. Aku akan datang menemuimu hari ini." Petik 2. Kamu tiba di ibu kota kemarin. Xiao Rui juga tidak memberitahuku. "Anak ini," kata Song Lao, "anak ini tidak suka lari ke sini karena tidak ada pekerjaan. Dia melihatku seperti tikus dan seekor kucing. Orang-orang mengatakan bahwa cucuku tidak mencium kakekku. Ruo Fei, menurutmu kakekku terlalu galak?" Petik 2. Kamu baik hati. Xia Ruo Fei berkata, "Aku sudah memberi tahu Xiao Rui bahwa dia ingin pulang lebih banyak untuk menemanimu, lagi pula, dia tinggal dekat sekarang." "Tidak. Aku sudah meneleponnya sebelumnya, jadi dia harus kembali untuk makan malam-malam ini." Petik 2. Dia setuju. Dia tidak berani tidak setuju. Xia Ruo Fei berkata sambil tersenyum. "Kamu masih punya cara." Song Tua menepuk bahu Xia Ruo Fei dan berkata, "Aku akan menelepon kembali Zilan juga. Dia sibuk bekerja dan jarang datang kepadaku." Sebagian besar anak Song Lao bekerja di luar negeri, dan mereka sekarang berada pada tahap yang sangat kritis. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin dapat kembali ke Beijing untuk bekerja, tetapi pada tahap ini hanya putrinya Song Zilan yang berada di ibu kota. Song Zilan terutama bertanggung jawab atas urusan komersial keluarga Song, dan markas besar grup berada di ibu kota. Padahal,
Song Rui bekerja dalam kelompok keluarga, yaitu mengikuti Song Zilan untuk belajar tentang manajemen bisnis. Keluarga Song juga telah menyerah pada karir resmi Song Rui dalam 2 tahun terakhir. Faktanya, Song Rui tidak memiliki bakat di bidang ini, jadi dia mulai membimbingnya pada bakat bisnis. Mengikuti lintasan normal, Song Rui memiliki prestasi yang tinggi, kemungkinan di masa depan akan mengambil alih tongkat estafet Song Zilan dan bertanggung jawab atas kerajaan bisnis keluarga Song. Song Lao memanggil kembali Song Zilan untuk makan malam, ditambah Song Rui. Malam ini pada dasarnya adalah makan malam keluarga, yang menunjukkan bahwa posisi Xia Ruofei di benaknya sebenarnya hampir sama dengan keluarganya. Setelah Tuan Song selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke meja dan mengangkat telepon. Meskipun dia juga memiliki telepon seluler, dia masih lebih suka menggunakan telepon rumah di rumah. Ini adalah kebiasaan bekerja selama bertahun-tahun. Zilan, kembalilah untuk makan bersama di malam hari. Song tua berkata langsung setelah panggilan itu tersambung, jika dia terbang untuk mengunjungiku, dia juga sedang makan malam di sini, jadi kamu akan mematikan hiburan apapun yang kamu miliki dan jadilah pasti akan kembali malam ini. Ngomong-ngomong, Xiao Rui juga akan datang ke sini. Ruo Fei telah setuju dengannya bahwa kamu akan membawanya setelah kamu selesai kerja. Itu saja. Petik 2. Setelah berbicara, Song Lao langsung menutup telepon. Di rumah, Song Lao sebenarnya cukup kuat. Song Rui sangat takut padanya tanpa alasan. Bahkan, Song Rui sering mengeluh kepada Xia Ruofei, mengatakan bahwa Xia Ruofei lebih seperti cucu Song Lao, dan sepertinya dia diadopsi dari. Setelah Song Lao menyelesaikan panggilan telepon, Xia Ruofei sudah membuat teh dituangkan ke dalam cangkir teh, dan teh tiba-tiba tercium di ruang kerja. Old Song menyesap cangkir tehnya, lalu berkata sambil tersenyum, tehnya enak, dan keahlian membuat tehnya bagus. Ruofei, teh yang sama, aku tidak bisa membuat perasaan yang begitu alami. Faktanya, Xia Ruofei belum secara khusus mempraktikkan upacara minum teh, tetapi setelah sekian lama berkultivasi, dia akan menjadi lebih dekat dengan alam, terutama kekuatan spiritual Xia Ruofei bahkan telah mencapai keadaan spiritual, sehingga setiap gerakannya tampaknya memiliki ritme khusus, yang sesuai dengan jalan alam surga dan bumi, bahkan saat membuat teh, secara tidak sengaja akan memasukkan konsepsi artistik ini ke dalam teh. Orang biasa mungkin tidak bisa membuat perbedaan, tapi ahli pencicip teh seperti Song Lao masih bisa mendeteksi tempat luar biasa itu untuk pertama kalinya. Minumlah lebih banyak jika kamu suka, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sambil membuat teh di ruang kerja. Song Lao tidak terlalu peduli dengan perusahaan Xia Ruofei, dan Xia Ruofei tidak tertarik pada masalah politik, jadi topik mereka berdua adalah pembicaraan singkat orang tua. Kali Song Lao tampak sangat santai, tidak berbeda dengan kakek tua tetangga yang peduli dengan gosip. Langit di luar berangsur-angsur meredup. Song Zilan dan Song Rui juga kembali ke rumah tua keluarga Song saat ini. Faktanya, mereka berdua pulang kerja setengah jam lebih awal hari ini dan meninggalkan perusahaan sebelum periode puncak, jika tidak mereka pasti akan di sana sekarang. Jalannya sangat diblokir. Begitu keduanya tiba di rumah, mereka bertukar beberapa kata dengan Xia Ruofei, dan Direktur Lu datang untuk memberitahu bahwa restoran sudah siap untuk dimakan. Jadi, Tuan Song dengan senang hati menyapa semua orang untuk pergi makan malam dan membicarakan apa saja di meja makan. Semua orang datang ke restoran, dan para tamu serta tuan rumah duduk. Mengatakan itu adalah perjamuan, tetapi sebenarnya tidak ada orang luar, hanya 3 generasi leluhur dan cucu Song, ditambah Xia Ruofei, total 4 orang. Sebagian besar anak Song Lao bekerja di tempat lain. Song Rui adalah cucu tertua. Meskipun ia takut pada Song Lao, ia sesekali mengunjungi ayahnya. Kakak dan adik lainnya lebih menghormati Song Lao daripada Song Rui, meskipun mereka takut menemaninya. Para tetua dalam keluarga datang ke sini dengan gemetar, dan mereka jarang datang ke rumah tua itu. Hari ini, Song meminta Song Zilan pulang untuk makan malam, jadi tentu saja tidak ada junior lain yang datang untuk berpartisipasi. Awalnya, Xia Ruofei ingin Direktur Lu duduk dan makan, tetapi Direktur Lu berulang kali menolak, mengklaim bahwa dia melayani kepala eksekutif. Bagaimana mungkin ada alasan untuk makan bersama? Old Song berkata sambil tersenyum,
jika Fei, kamu bisa meninggalkan Xiao Lu sendirian. Dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Sebenarnya, level Direktur Lu tidak rendah, tetapi di depan Tuan Song, dia selalu menjadi staf yang rendah hati di sekitarnya. Tuan Song juga terbiasa dengan cara bergaul ini, dan tidak pernah memaksa Direktur LV untuk melakukan hal-hal yang dia tidak nyaman. Oleh karena itu, makan malam hari ini akan berakhir dengan mereka berempat. Old Song sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan mengambil botol untuk menuangkan anggurnya sendiri. Xia Ruofei dan Song Zilan secara alami lebih santai, hanya Song Rui yang terlihat sangat gugup, dia awalnya takut pada Song Lao, dan hari ini Xia Ruofei berkata untuk membantunya dengan barang-barang Zui, hatinya bahkan lebih merepotkan. Setelah semua orang menuangkan anggur, Tuan Song tersenyum dan berkata dengan segelas anggur, Ruofei, saya sangat senang Anda bisa datang mengunjungi saya hari ini. Sekarang setelah saya lebih tua, saya sangat takut sendirian, tetapi anak-anak sibuk lagi. Petik 2. Kata-kata Song Lao membuat Song Zilan dan Song Rui sedikit malu, dan Song Zilan cepat-cepat berkata, Ayah, ini salah kita, aku selalu sibuk, dan aku belum bisa sering datang menemanimu. Petik 2. Old Song melambaikan tangannya dan berkata, kamu punya bisnis sendiri, itu hal yang baik. Aku semakin tua, dan keluarga Song akan tetap bergantung padamu untuk mendapatkan dukungan di masa depan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kakek Song, tubuhmu masih kuat. Kamu adalah bintang keluarga Song dan tulang punggung generasi muda. Old Song tertawa dan berkata, jangan bicarakan itu, aku dalam keadaan sehat selama 2 tahun ini, dan ini semua berkat Ruofei. Ayo minum di bar dulu. Bersulang, semua orang mendentingkan gelas mereka, dan kemudian, termasuk Lao Song, meminum semua anggur di gelas. Tentu saja, mereka menggunakan cangkir ibu jari terkecil, dan satu cangkir harganya sekitar $1. Old Song mengambil sumpitnya dan berkata, ayo, Ruofei, coba keahlian koki saya. Makan makanan. Semua orang mengobrol sambil makan malam, dan suasananya penuh kegembiraan, tetapi Song Rui selalu sedikit khawatir. Dia terutama khawatir tentang untung dan rugi. Dia tidak tahu bagaimana Xia Ruofei akan membantunya sebentar, atau apa hasilnya akan seperti itu. Setelah menggigit sayuran hijau, Tuan Song berkata sambil tersenyum, Ruofei, jade guanyin yang kau berikan padaku terakhir kali benar-benar bagus. Dulu aku merasa aura rumah tua ini tidak terlalu bagus, tapi dia punya jade guanyin itu. Setelah itu, sangat nyaman bagi orang-orang untuk tinggal di rumah, yang merupakan kenyamanan fisik dan mental yang baik dari dalam keluar. Petik 2. Lagu lama berhenti, tidak bisa menahan diri. Untuk menunjuk ke Song Zilan, dan berkata sambil tersenyum, aku ingat Zilan masih berkata bahwa ini adalah tahayul feodal pada saat itu. Song Zilan berkata dengan malu-malu, ayah, bukankah saya mengakui bahwa saya salah saat itu? Mengapa Anda masih berpegang pada itu? Jade guanyin yang dipersembahkan Xia Ruofei kepada Lao Song diberikan sebagai hadiah untuk pesta ulang tahun Lao Song. Saat itu, generasi muda dari keluarga Song dan beberapa tamu yang dekat dengan keluarga Song ada di sana. Xia Ruofei meminta Song Lao untuk mengambil setetes darah ke jade guanyin untuk mengenali Tuhan. Song Zilan juga menegur bahwa ini adalah tahayul feodal. Akibatnya, setelah meneteskan darah untuk mengenali Tuhan, efeknya langsung terasa, dan Song Zilan yakin pada saat itu. Old Song tertawa keras dan berkata, Zilan, ini benar-benar bukan efek psikologis, termasuk staf di rumah, rasanya sangat jelas, dan ini adalah efek yang halus dan terus-menerus, apalagi staf itu sakit kepala dan demam otak. Situasinya jauh lebih sedikit. Petik 2. Berbicara tentang ini, Song Lao tidak bisa membantu tetapi memberi Xia Ruofei jempol dan berkata, Ruofei, kamu jade guanyin benar-benar bagus. Jadi, terkadang kita tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, lebih banyak jangan mengklasifikasikan sesuatu secara sembarangan di luar pengetahuan kita sendiri seperti pseudosains, tahayul feodal, del. Petik 2. Song Zilan berkata, ayah, kamu telah mengkritik saya, dan saya menerimanya dengan kerendahan hati. Saya juga meminta seorang ahli Feng Shui untuk menyesuaikan tata letak kantor untuk saya. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa atau tangis, dan rekan penulis Song Zilan menghubungkan efek luar biasa Yu Guanyin dengan Feng Shui.
Namun, dia tidak mau membicarakannya. Pada tingkat Song Zilan, ahli Feng Shui yang dia temukan seharusnya memiliki beberapa kemampuan nyata, dan itu tidak akan pernah menjadi jenis pembohong murni, dan Feng Shui bukanlah sepenuhnya tahayul feodal. Itu tidak ada salahnya untuk membiarkan ahli Feng Shui yang benar mensurvei dan menyesuaikan layout kantor. Setelah semua orang mengobrol sebentar, Xia Ruofei memperkenalkan topik itu kepada Song Rui. Dia selalu ingat bahwa tugas utama yang dia datangi kali ini adalah membantu Song Rui sebagai pelobi. Kakek Song, Xiao Rui sudah tidak terlalu muda lagi, apakah keluarga sudah mempertimbangkan masalah pribadinya? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Song Rui menjadi semakin gugup ketika mendengar ini. Awalnya, dia mengulurkan sumpitnya dan menjepit sepotong ikan. Dia hanya mengambilnya. Ketika Xia Ruofei membawa topik itu ke dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan sepotong ikan jatuh lagi, kembali, sup ikan masih banyak cipratan, dan katanya buru-buru mengambil tisu untuk mengelapnya. Old Song memandang Song Rui, dan berkata dengan senyum masam, "Ruofei, apakah kamu melihatnya? Orang sebesar itu masih keriting. Jika dia setengah sebaik kamu, kami yang lebih tua akan jauh lebih mudah." Petik 2. Song Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu, bukankah dia hanya kehilangan sepotong ikan tanpa memegangnya dengan kuat? Kenapa kusut? Xia Ruofei tidak mudah menjawab kata-kata ini, lagi pula, Song Rui adalah kakaknya yang baik, jadi dia hanya bisa menahan senyum yang agak canggung. Sebagai bibi kecil Song Rui, Song Zilan lebih memperhatikan peristiwa seumur hidup Song Rui. Dia langsung berkata, "Ruofei, untuk urusan Xiao Rui, kami yang lebih tua juga hancur. Keluarga pertama sangat spesial bagi sutradara Yi Tian. Putri, gadis kecil itu juga cantik, dan keluarganya juga sangat baik, tetapi anak ini tidak." Petik 2. Jika Ruofei mengetahui hal ini dengan baik, kamu tidak perlu memperdalam ingatannya lagi dan lagi, kata Song tua sambil melirik Song Zilan. Awalnya, keluarga Song sangat berharap untuk menikahi Tian Huilan dan menikahi Song Rui dan Lu Yu, tetapi Lu Yu sama sekali tidak menyukai Song Rui, dan Song Rui tidak ingin diikat dalam perjodohan dan kehilangannya, kebebasan lebih awal, jadi selalu dihindari dengan konfrontasi lembut. Kemudian, Xia Ruofei membantu Song Rui untuk berbicara, dan Song Lao memutuskan untuk menghormati pendapat Song Rui lagi pula, melon bengkok itu tidak manis. Tentunya ini adalah keputusan langka dalam sebuah keluarga seperti keluarga Song. Bagaimanapun juga, pernikahan anak dari keluarga besar juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Selama bermanfaat bagi keluarga, bagaimana saya bisa peduli apakah saya mau dan menyukainya? Terlahir dalam keluarga seperti itu dan menikmati kenyamanan dan aura yang dibawa oleh keluarga, maka Anda harus memiliki kesadaran untuk mengorbankan kebahagiaan bagi keluarga. Oleh karena itu, pada saat itu, keluarga Song sangat memperhatikan Xia Ruofei. Lao Song secara alami tidak ingin menyebutkan hal-hal lama Song Zilan lagi. Bagaimanapun, wajah itu telah diberikan, dan sekarang dia tiba-tiba menyebutkannya. Mungkin Xia Ruofei akan salah paham, berpikir bahwa keluarga Song memiliki dendam terhadap masalah ini. Song Zilan secara alami menyadari hal ini, jadi dia tersenyum dan membawa topik itu. Dia melanjutkan, "Nanti, kami mencari beberapa gadis untuk Xiao Rui, dan kondisinya sangat baik. Tapi anak ini selalu karena segala macam alasan untuk mengelak. Beberapa orang tidak memiliki informasi lagi setelah mereka bertemu, dan beberapa bahkan tidak ingin melihatnya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia." Petik 2. Song Rui benar-benar transparan pada saat ini, menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan suara. Old Song agak terganggu, melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak terlalu peduli dengan anak ini sekarang. Lagi pula, orang tuanya tidak terburu-buru. Kalau begitu tarik saja, saat ini anak muda populer dalam menikah terlambat." Song Zilan berkata, "Ayah, kita tidak bisa mengikuti temperamen Xiao Rui. Tidak masalah jika anak-anak orang biasa menikah beberapa tahun lebih awal atau lebih lambat, tapi Xiao Rui adalah cucu tertua Anda, bukankah Anda mau memiliki cicit lebih awal?" Petik 2. Tidak bisakah aku memikirkannya? Old Song tersenyum pahit, bukankah itu Xiao Rui, pria yang tidak masuk? Sekarang waktunya berbeda.
Kamu tidak bisa mengikatnya ke Biro Urusan Sipil untuk dapatkan sertifikat dari seorang gadis yang tidak dia sukai, kan? Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa berbicara ke samping lagi, dia memandang Song Rui, yang berpura-pura menjadi cucunya, dan dia tidak bisa menahan sedikit geli. Baru saja dia bercakap-cakap, dan Song Zilan serta Song Lao mulai tak henti-hentinya berbicara, terlihat bahwa peristiwa seumur hidup Song Rui benar-benar membuat mereka sangat tertekan. Xia Ruofei mengerti mengapa Song Rui tidak berani menyebutkan tentang dirinya dan Zhuo Yi. Ternyata keluarga telah mengatur beberapa pasangan nikah untuknya, dan mereka semua tanpa malu-malu ditolak olehnya. Jika dia memberi tahu para tetua lagi, dia telah jatuh cinta dengan seorang gadis dari keluarga biasa, dan dia ingin menikah dengan orang lain, saya khawatir keluarga akan menggoreng semuanya sekaligus. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Kakek Song, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anak dan cucu kamu memiliki anak dan cucu sendiri. Xiao Rui belum tiba. Ketika takdir tiba, dia dengan sendirinya akan mengambil cucunya rumah mertua. Petik 2. Song Zilan tentu saja tidak setuju dengan sudut pandang Xia Ruofei, pernikahan tidak memperhatikan takdir atau takdir, meskipun itu takdir, itu adalah nasib pengaturan keluarga. Namun, karena status khusus Xia Ruofei, dia tidak mengatakan apapun untuk membantah. Hanya memelototi Song Rui yang duduk di seberangnya. Orang tua Song Rui tidak berada di ibu kota, dan dia bekerja dalam kelompok keluarga di pucuk pimpinan Song Zilan, jadi Song Zilan secara alami lebih memperhatikan pernikahan keponakan ini, namun, pria ini tidak begitu baik, dan dia sangat licik. Di sini, Xia Ruofei melanjutkan, Kakek Song, tidak sulit untuk memiliki cucu buyut. Xiao Rui menikah nanti, dan tubuh orang tuamu sehat. Selama kamu berumur panjang, kamu takut kamu menang, tidak melihat anak Anda. Anak Rui. Petik 2. Old Song tertawa dan berkata, Ruofei masuk akal, Xiao Rui, apa kau dengar itu? Aku hanya memakannya bersamamu. Song Rui mengumpulkan keberanian dan berkata, Kakek, untuk umur panjangmu, aku harus menikah beberapa tahun kemudian. Song Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, omong kosong macam apa yang dibicarakan anak ini. Jika kamu menyelesaikan masalah seumur hidup lebih cepat, kakekmu akan berada dalam suasana hati yang lebih baik, sehingga kamu bisa berumur panjang. Setelah berbicara, Song Zilan menoleh ke Song Lao lagi, dan berkata, Ayah, baru-baru ini aku menemukan Xiao Rui gadis yang baik. Song Rui tidak bisa membantu tetapi berseru, Saudari, saya tidak ingin pergi kencan buta. Jangan sombong. Song Zilan memelototi Song Rui, dan berkata, apa yang diketahui anak-anak? Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Old Song berkata sambil tersenyum, Zilan, berapa ini? Berapa lama anak ini dengan patuh pergi menemui gadis orang lain? Kurasa sebaiknya kamu berhenti sibuk, berhenti saja. Yeyah, yeyah. Song Rui juga berkata dengan cepat. Song Rui juga mengalihkan pandangannya pada Xia Ruofei untuk meminta bantuan, berkata dalam hatinya, Sobat, kamu harus mengatakan sesuatu. Bukankah kamu datang untuk membantu aku dan Yi sebagai pelobi? Bagaimana perasaan Anda bahwa situasinya bahkan lebih parah? Song Zilan tidak terlalu peduli, dia berkata kepada Song Lao, Ayah. Gadis ini sangat cocok kali ini. Bukankah Xiao Rui tidak ingin menikahi keluarga politik itu? Kali ini saya tidak mencari gadis dari keluarga ini di Beijing, gadis ini keluargaku, adalah seorang pebisnis. Tapi situasinya juga istimewa. Petik 2. Oh, apa metode khusus? Tanya Song Lao. Sejujurnya, Song Lao merasa sedikit tidak setuju di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa berkembang industri, skala perusahaan, dan kekayaan aset, para pedagang tidak akan bisa membandingkan dengan keluarga yang benar-benar memegang kekuasaan. Jika mereka benar-benar berkuasa, ingin menikah, keluarga pedagang sudah pasti bukan pilihan pertama. Song Zilan berkata sambil tersenyum, Ayah. Gadis ini adalah putri bungsu Li Chenghui. Syaratnya tidak ada yang perlu dikatakan. Mbah Harvard baru saja lulus tahun ini dan masuk ke grup Kyushu untuk memimpin sebuah proyek besar. Petik 2. Xia Ruofei awalnya dalam mode teater, tetapi ketika dia mendengar kata-kata dari grup Kyushu, dia tidak bisa menahan untuk bertanya dengan sedikit penasaran, apakah grup Kyushu adalah grup Kyushu di Amerika Serikat. Song Zilan melirik Xia Ruofei tanpa diduga,
dan berkata sambil tersenyum, Ruo Fei juga telah mendengar tentang grup Kyushu. Benar, gadis ini bernama Lin Yanhua, dia adalah putri bungsu Li Chenghui. Li Chenghui adalah, Xia Ruo Fei sedikit bingung. Ini kedua kalinya Song Zilan menyebut nama Li Chenghui. Bukankah itu karakter yang sangat bagus? Lagu tua berkata sambil tersenyum, Ruo Fei, Anda tahu grup Kyushu, tetapi Anda tidak tahu Li Chenghui. Li Chenghui adalah keponakan Tuan Li Yifu dan eksekutif inti grup Kyushu. Tuan Li Yifu tidak lagi mengelola urusan khusus grup Kyushu. Tetapi Tuan Li Yifu tidak memiliki anak. Orang terdekatnya adalah keponakan Li Chenghui, jadi Li Chenghui memiliki banyak suara di grup Kyushu. Terutama dalam 6 bulan terakhir ini, asteris Tuan Li suara Yifu sangat tinggi. Setelah mendengar ini, ekspresi Xia Ruo Fei tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tidak mengherankan jika Song Zilan menemukan seseorang untuk Song Rui. Faktanya, keluarga Song tidak menikahi Song Rui dan Zhang Luo lebih sedikit dalam 2 tahun terakhir. Namun, orang yang dicari Song Zilan bukanlah keturunan dari keluarga besar di China. Sebaliknya, dia menemukan seseorang di luar negeri. China. Yang paling membuat Xia Ruo Fei tertawa adalah gadis bernama Li Hongyan ini memiliki hubungan dekat dengan Li Yifu. Xia Ruo Fei menghitung dalam hati, ayah Li Hongyan, Li Chenghui adalah keponakan Li Yifu, jadi Li Hongyan adalah keponakan Li Yifu. Dengan kata lain, jika Song Rui dan Li Hongyan benar-benar menikah, maka dia harus memanggil Li Yifu sebagai kakeknya. Dan menurut keturunan Sanhe Zhenren, Li Yifu adalah keponakan Xia Ruo Fei, artinya Xia Ruo Fei akan menjadi kakek dari kakek Song Rui, dan bahkan Song Lao akan menjadi cucu Xia Ruo Fei. Oke, Lao Song masih akan berbicara tentang satu sama lain, tetapi sisi Song Rui. Xia Ruo Fei tidak bisa tidak melirik Song Rui, dan berkata dalam hatinya, ayah, leluhur, Zheng Gao. Aku akan menjadi leluhur terbesar anak ini saat itu. Apakah dia cicit saya? Pengaturan ini sepertinya cukup bagus. Xia Ruo Fei tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Song tua secara alami tidak tahu bahwa Xia Ruo Fei memiliki pemikiran yang rumit di dalam hatinya. Dia agak tertarik pada pasangan nikah yang ditemukan Song Zilan untuk Song Rui kali ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, Zilan, apa kau pernah berhubungan dengan keluarga Li? Pihak lain juga memiliki ini. Ada niat. Petik 2. Song Zilan mengangguk sedikit dan berkata, ayah. Tuan Li Yifu sekarang hidup dengan cara yang sederhana, dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, jadi saya belum bisa berbicara dengannya secara langsung. Xia Ruo Fei berkata, suami yang saleh sekarang ada di Pulau Taoyuan. Berapa lama dia belum kembali ke Amerika Serikat? Aneh jika kamu bisa menghubunginya. Song Zilan melanjutkan dengan mengatakan, namun, Li Chenghui masih sangat tertarik dengan proposal kami. Jika kedua pihak tidak memiliki pendapat, dia dapat mengatur agar Li Hongyan bekerja di cabang grup Kyushu di Beijing. Grup kami dan Kyushu masih punya banyak kontak bisnis. Dengan cara ini, Xiao Rui juga bisa lebih banyak berhubungan dengan Li Hongyan. Bagaimanapun, ini adalah era baru. Bahkan jika itu sebuah pernikahan, orang muda harus rukun dulu. Petik 2. Old Song mengangguk dan berkata, kamu benar. Kemudian, Song Lao juga bijaksana, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, keluarga Li masih sangat berpengaruh di Amerika Serikat, dan dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkatkan investasi di negara ini. Orang Tionghoa perantauan yang patriotik tidak memiliki pengaruh di negara. Sedikit, jika Anda menikahi mereka, itu akan menjadi pilihan yang baik. Petik 2. Semakin banyak Song Rui mendengarkan, semakin dia menjadi cemas kali ini, situasinya agak buruk. Di masa lalu, Song Lao kebanyakan tidak setuju atau menentang pernikahan Song Rui, tetapi dia melihat berbagai trik penghindaran Song Rui, tetapi dia tidak akan banyak bicara. Tetapi hari ini tampaknya bahkan Song Lao mendukung. Jika Song Lao membuat keputusan, Song Rui bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawan. Dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa membantu tetapi melirik Xia Ruo Fei untuk meminta bantuan. Ketika Song Rui memandang Xia Ruo Fei, dia menemukan bahwa Xia Ruo Fei masih memiliki senyum aneh di wajahnya, dan dia sepertinya mendengarkan dengan penuh minat. Apa maksud teman ini? Apakah Anda akan menyusut saat itu? Bukankah aku terbunuh dengan parah? Song Rui tidak bisa membantu tetapi memfitnah. Song Rui terus mengedipkan mata ke arah Xia Ruo Fei,
Tetapi Xia Ruofei menutup matanya. Song Rui tidak bisa menahan batuk lagi, mencoba menarik perhatian Xia Ruofei. Tidak pernah terpikir, Xia Ruofei tidak menyadarinya, Song Lao menyadarinya lebih dulu. Old Song sedikit mengernyit, dan berkata, Xiao Rui, apa yang kamu lakukan dengan alismu? Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan anak kecil lagi, mengapa kamu masih sangat tidak stabil? Song Rui buru-buru duduk, memperhatikan hidung dan hidungnya, tidak berani melakukan gerakan ekstra, tetapi dalam hatinya dia memarahi Xia Ruofei, orang ini memang agak terlalu tidak bisa diandalkan. Baru saat itulah Xia Ruofei mengingat tujuan perjalanannya. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Rui, kamu juga bisa membicarakannya. Ini pernikahanmu. Dia tahu bahwa Song Rui frustasi, terutama di depan Song Lama. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi dia ingin melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, ini adalah urusan Song Rui sendiri. Dia masih berharap Song Rui bisa mengekspresikan dirinya dengan berani. Old Song mengangguk dan berkata, ya, Xiao Rui, bagaimana menurutmu? Katakan padaku, menurutku gadis dari keluarga Li ini cukup baik, dan semuanya sangat cocok denganmu. Ini lebih dari sekedar pertandingan yang bagus. Song Zilan berkata sambil tersenyum, aku membaca resume Li Hongyan, gadis ini terlalu baik, aku merasa keluarga kami Xiao Rui agak tidak berharga bagi orang lain. Tentu saja, lagu kami pria keluarga, ada lebih dari cukup untuk ditandingi, dan Xiao Rui juga semakin kompetitif. Petik 2. Song Rui tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu, apa yang Song Zilan katakan, dia mengandalkan latar belakang keluarganya. Tanpa aura keluarga Song, dia tidak akan layak untuk gadis keluarga Li. Apakah saya sangat buruk? Xiao Rui, katakan padaku pendapatmu sendiri. Xia Ruofei berkata lagi. Kali ini Xia Ruofei bahkan menggunakan sedikit kekuatan mental. Tentu saja, Song Rui adalah temannya. Dia tidak menggunakan metode hipnotis untuk berurusan dengan teman. Kekuatan spiritual ini terutama mempengaruhi emosi Song Rui, memungkinkannya untuk mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya sendiri. Song Rui tidak tahu tentang gerakan kecil Xia Ruofei, tetapi dia masih merasa bahwa keberaniannya tampak sedikit lebih kuat. Jadi dia menggigit kepalanya dan berkata, kakek dan ipar, tidak peduli apa Zhang dan Li, aku tidak ingin menikahi mereka sama sekali. Dasar emosional apapun, semuanya berdasarkan minat, bukan ini yang saya inginkan. Petik 2. Song Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit, dan berkata, Xiao Rui. Dasar emosional adalah untuk dikembangkan. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa gadis itu atau temperamennya, jadi kamu tidak memiliki dasar emosional. Anda bisa menghubungi dulu, baru setelah mencobanya saya akan tahu. Petik 2. Old Song memandang Song Rui, tetapi tidak berbicara. Nyatanya, ia tidak seguram Song Zilan. Ia tahu betul bahwa cucunya selalu berhati-hati di hadapannya. Hari ini, ia berani mengungkapkan pandangannya dengan gagah berani. Meski bertentangan dengan keinginan orang yang lebih tua, ia masih melihat Song Rui secara berbeda. Setelah Song Rui mengucapkan kata-kata barusan, seolah-olah dia telah memindahkan batu besar di hatinya dan tiba-tiba merasa jauh lebih mudah. Dan dia rela keluar. Setelah mendengarkan kata-kata Song Zilan, dia menegakkan lehernya dan berkata, kakak, tidak perlu ini. Ini tidak masuk akal sama sekali. Aku tidak bisa menyukai Li Hongyan ini karena saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, dan kami sangat mencintai satu sama lain. Petik 2. Song Rui akhirnya mengatasi rasa takutnya pada kakek dan mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata terakhirnya hampir meraung. Setelah meraung, dia, sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia bersandar di kursi dan mengambil beberapa napas, lalu meraih gelas anggur di atas meja dan meminum kepalanya. Semua, Song Rui meletakkan gelas anggur kosong itu, dan duduk di kursi dengan dagu terangkat, tampak seperti dia mencintai seseorang. Raut wajah Song Zilan menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka keponakannya begitu berani dan berani berbicara kepada dirinya sendiri dengan nada ini. Yang lebih menyebalkan adalah dia masih diam-diam berkencan di luar. Song Zilan dapat melihat bahwa Song Rui serius tentang jatuh cinta kali ini, bukan jenis tipuan mainnya. Lagu tua selalu diam. Dia memandang Song Rui, yang tampak seperti orang asing, dengan penuh minat,
sebelum tersenyum dan bertanya sebentar, Xiao Rui, apa yang kamu katakan, adalah gadis kecil yang bekerja di Museum Beijing. Jika saya tidak salah ingat, namanya Zhuo Yi, kan? Petik 2. Song Rui tercengang sekaligus. Dia menatap Song Lao dengan mata lebar dan bergumam, kakek, apakah kamu sedang menyelidiki aku? Old Song tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, aku tidak bisa bicara tentang penyelidikan. Tapi aku punya saluran informasiku. Ketika kakekmu masih bingung, dia tidak buta terhadap hal-hal di luar jendela. Jangan perlakukan aku sebagai tuli. Apakah orang buta itu baik? Petik 2. Song Zilan tidak bisa membantu tetapi memarahi, Xiao Rui, bagaimana kamu berbicara dengan kakek? Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Song Lao dan berkata, ayah. Apakah kamu tahu bahwa Xiao Rui berkencan di luar? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya? Kita semua tidak tahu apa-apa. Old Song berkata dengan enteng, apa yang harus kukatakan? Apa yang bisa kukatakan? Anak itu sudah dewasa. Bukankah normal baginya untuk jatuh cinta? Tapi, Song Zilan berkata, pernikahan Xiao Rui tidak sesederhana itu, dan kamu tahu betul. Bagaimana situasi dengan gadis Zhuo Wu itu? Dia bekerja di Museum Beijing. Unit ini adalah King Sui pemerintah. Bagaimana situasi keluarganya? Tampaknya tidak ada pemimpin bermarga Zhuo di ibu kota. Apakah di provinsi mana? Atau tentara? Petik 2. Old Song melambaikan tangannya dan berkata, jangan menebak. Nona Zhuo berasal dari keluarga biasa, ayahnya adalah pegawai negeri biasa, dan ibunya adalah pegawai di sebuah lembaga publik. Ah, Song Zilan tertegun, dan segera menolak keras setelah bereaksi, tidak. Ini pasti tidak baik, bukankah ini omong kosong? Xiao Rui, biarkan aku memberitahumu bahwa kamu baik-baik saja dalam cinta, tetapi pasangan nikah harus jadilah orang yang tepat, dari. Petik 2. Song Rui merasa lemah saat ini, dan hanya duduk di kursi kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah lama menyimpannya, dan berhati-hati. Dia tidak menyangka Song sudah lama membuka pintu. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba dia merasa seperti badut. Sikap Song Zilan juga dalam pengharapannya, ia yakin jika orang tua, paman, bibi, dan sesepuh lainnya mendengar hal tersebut, mereka semua akan memiliki sikap yang sama. Song Rui menghela napas. Dia telah merasakan ketidakberdayaan ini lebih dari sekali. Keluarga Song baginya seperti sangkar besar. Seiring bertambahnya usia, perasaan ini menjadi semakin kuat. Sekarang dia selalu memikirkannya. Saat aku bangun, aku merasa perasaan depresi yang tidak bisa saya hirup. Song Lao melambaikan tangannya untuk menghentikan Song Zilan, dan berkata dengan lemah, jangan bicarakan ini. Sikap Song Lao masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang menyatakan tentangan maupun dukungan. Namun, dia masih sedikit berbeda hari ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei dan bertanya sambil tersenyum, Ruofei, apa pendapatmu tentang masalah ini? Xia Ruofei terkejut sejenak, dan berkata, kakek Song, ini urusan keluarga Songmu. Apakah tidak pantas bagiku untuk mengungkapkan pendapatku? Song Zilan tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam, dia benar-benar berpikir dengan cara yang sama di dalam hatinya, tetapi itu hanya karena sulit untuk mengatakan wajahnya. Elder Song berkata dengan penuh arti, apa bedanya? Anda tidak mengatakan apa-apa. Akankah Xiao Rui tidak menyalahkan Anda ketika Anda melihat ke belakang? Selain itu, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai orang luar. Anda memiliki hak untuk melakukan lagu urusan keluarga mengungkapkan opini. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum diam-diam, dia sangat dewasa, ini benar-benar benar. Jelas, Song Lao telah melihat niatnya hari ini, tetapi dia belum sepenuhnya melanggarnya. Xia Ruofei tidak tahu bagaimana sikap Song Lao. Dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Dalam percakapan barusan, Song Lao pada dasarnya tidak memiliki perubahan suasana hati. Menunjukkan emosi apapun, secara alami dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, tidak peduli apa sikap Song Lao, sikap Xia Ruofei sendiri jelas, dan dia datang untuk masalah ini hari ini, jadi dia tidak berniat menyembunyikannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak banyak ragu, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan membicarakan pendapat saya. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, jangan lepas. Old Song berkata sambil tersenyum,
jika Anda memberitahu saya, katakan saja, keluarga kita tidak begitu miskin dan khusus. Pergi, aku lega dengan kata-katamu. Xia Ruofei berkata sambil menyeringai, sebenarnya, ideku sangat sederhana. Pernikahan dan cinta adalah hal yang sangat indah. Mereka seharusnya lebih sederhana. Aku bisa melihatnya. Xiao Rui dan Zuo Yi mencintai satu sama lain dengan tulus, jadi sebagai tetua, mengapa mereka tidak bisa memberi mereka berkah yang baik? Saya pikir tujuan utama keluarga Song bukanlah pada saat hidup dan mati. Bahkan jika menikah dengan keluarga Li, itu adalah lapisan gula pada kue. Kegagalan pernikahan tidak akan berdampak banyak, tapi bagi Xiao Rui, jika dia dipukul oleh bebek Mandarin, dia mungkin tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. Petik 2. Xia Ruofei menyelesaikan apa yang ingin dia katakan dalam satu tarikan napas, dan kemudian berkata, Kakek Song, ide saya mungkin lebih sederhana, tetapi banyak orang tidak dapat memahami dengan cara yang sederhana, hanya karena Anda berada dalam permainan. Song Zilan sedikit mengernyit dan berkata, Ruofei, Bibi tidak mengkritikmu, tapi apa yang kamu anggap agak sederhana. Keluarga Song dapat memiliki hari ini adalah hasil dari upaya terus-menerus dari setiap anggota keluarga. Semua orang di keluarga Song, termasuk Xiao Rui, setiap orang berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan pengorbanan kepada keluarga. Tidak ada keluarga besar yang dibangun dalam semalam. Jika setiap anggota keluarga mengejar apa yang disebut cinta seperti Xiao Rui, bagaimana stamina perkembangan keluarga? Petik 2. Bibi Song, jika stamina perkembangan keluarga bergantung pada pernikahan yang dipertahankan, maka perkembangan ini tidak cukup, kata Xia Ruofei dengan senyum di wajahnya. Meski dia tersenyum, kata-katanya tidak sopan. Wajah Song Zilan sedikit berubah dan berkata, jika kamu terbang, semua orang bisa mengatakan bahwa kebenarannya adalah, tetapi kenyataan tidak bisa begitu idealis. Ambil contoh pernikahan keluarga Li, jika hal ini bisa dilakukan, kenyataannya dan manfaat jangka panjang akan menjadi keduanya. Itu tak terhitung. Ada keterikatan minat yang rumit dalam hal ini. Anda mungkin tidak memahaminya, tetapi sebenarnya tidak sesederhana yang Anda katakan. Song Lao tidak berbicara sampai dia melihat Song Zilan mulai berbicara dengan Xia Ruofei. Dia berdehem dan berkata, Zilan, aku meminta Ruofei untuk mengatakannya sekarang, dan dia hanya mengatakan pikirannya sendiri. Kamu tidak perlu kepada. Reaksinya sangat besar. Petik 2. Ayah. Song Zilan cemas, saya juga untuk keluarga ini. Sebenarnya, ini juga untuk Xiao Rui. Anak muda tidak memiliki pengalaman sosial dan cinta seperti apa yang mereka kejar. Nanti, dia akan tahu. Masuk akal untuk memperhatikan hubungan yang benar. Keduanya berbeda. Orang-orang dari level yang berbeda akan menemukan semua jenis ketidakcocokan setelah sekian lama bersama, mungkin mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Petik 2. Bagaimana bisa begitu serius? Kata Old Song sambil tersenyum, berbicara tentang portal, saya juga seorang koboi, betapa mulia. Saya tidak bisa melihatnya. Rekan lama kita yang datang dari tahun-tahun perang, ketika mereka menikah aku tidak mengatakan keluarga seperti apa yang benar. Ngomong-ngomong, saat itu ibumu benar-benar gadis yang cantik. Jika kamu ingin berbicara tentang keluarga kan, maka aku tidak pantas untuknya. Petik 2. Bagaimana bisa sama? Song Zilan tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dia sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya hari ini, dan dia merasa gaya kata-katanya agak salah. Bukankah dia juga setuju menikahi keluarga Li? Mengapa tampaknya ada kecenderungan untuk mendukung Xiao Rui sekarang? Memikirkan hal ini, Song Zilan tidak bisa membantu tetapi melirik Xia Ruofei, dan sebuah pikiran muncul di hatinya yang menurutnya agak konyol, apakah itu semua karena Xia Ruofei? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Kakek Song, Bibi Song memang untuk kebaikan keluarga Song, mungkin karena kepedulian terhadap Xiao Rui. Tetapi yang ingin saya katakan adalah jika kekuatannya benar-benar kuat sampai batas tertentu, itu tampaknya pernikahan tidak perlu digunakan. Dengan cara seperti ini, perkembangan keluarga bergantung pada pengorbanan kebahagiaan generasi muda. Jika Ruofei benar, aku setuju. Kata Song tua sambil tersenyum. Ruofei, aku baru saja mengatakan bahwa setiap orang dapat berbicara tentang prinsip-prinsip yang hebat, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Song Zilan berkata dengan sedikit kegembiraan.
Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika keseimbangan di hati Song Lama cenderung mendukung Song Rui, maka dia akan sia-sia tidak peduli seberapa banyak dia berkata. Gengsi Song Lao dalam keluarga ini tidak sama dengan gabungan semua anak, jangan berpikir Song Lao sekarang sederhana, tapi selama dia mau, dia bisa memutuskan segala sesuatu dalam keluarga Song dalam satu kata. Tentu saja, jika Song Lao memperjelas bahwa Song Rui harus menikah dengan keluarga Li, maka Song Rui tidak akan dapat menolak tidak peduli seberapa keras kepala itu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Song Lao, Bibi Song, aku yakin kamu juga bisa melihatnya. Hari ini aku di sini sebagai pelobi. Xiao Rui dan Zuo Yiyi sangat mencintai satu sama lain. Aku pribadi sangat mendukung mereka. Tapi aku bisa, bukan hanya membicarakan hal-hal besar, bukan, Bibi Song. Song Zilan tersenyum dan berkata, Ruofei, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Kamu adalah teman baik Xiao Rui, dan kamu harus mendukungnya. Lao Song berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan itu benar, dan kebenaran adalah kebenaran. Saat ini, banyak orang menganggap mengatakan kebenaran yang agung sebagai sombong, munafik, atau bahkan berdiri dan berbicara. Faktanya, selama itu benar, kita harus benar. Katakan, itu bukan apa-apa. Petik 2. Xia Ruofei merasa sedikit terharu, dan dia dapat melihat bahwa Song Lao sebenarnya cenderung untuk membiarkan Song Rui menikah sebelumnya. Alasan sikap Song Lao mulai berubah sepenuhnya karena Song Lao melihat bahwa sikapnya adalah mendukung Song bijaksana. Xia Ruofei berkata, kamu benar, tetapi kamu tidak dapat meyakinkan orang hanya dengan berbicara tentang prinsip-prinsip yang hebat. Jadi, aku masih ingin membuktikan bahwa selama ada cukup kekuatan, tidak perlu bergantung pada pernikahan untuk mengkonsolidasikan kekuatan keluarga. Petik 2. Oh, bagaimana Anda membuktikan ini? Song Lao bertanya dengan penuh minat, lalu berkata, dan tidak perlu membuktikannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, biarkan aku menjualnya. Kakek Song, kamu makan dulu, aku akan keluar dan menelepon. Bagus, kata Old Song sambil tersenyum. Setelah melihat ini, Song Rui segera berdiri dan berkata, kakek, aku juga pergi ke kamar mandi. Duduk, kata Old Song dengan tenang, jika kamu terbang keluar untuk menelepon, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati privasi? Oh, Song Rui hanya bisa duduk dengan lesu setelah mendengar ini. Bahkan, dia juga ingin keluar, di satu sisi, dia ingin bertanya kepada Xia Ruofei trik besar apa lagi yang tidak berguna, dan di sisi lain, dia benar-benar merasa bersalah. Dia tidak tahu obat apa yang dia miliki, mengambil kesalahan hari ini, jadi dia mengatakan segalanya di dalam hatinya. Sekarang Xia Ruo terbang keluar, hanya ada kakek dan adik ipar yang tersisa di rumah, dan dia mulai merasa sedikit takut. Bukankah dia akan tinggal di sini untuk menahan badai? Jadi saya segera ingin mencari alasan untuk melakukan kesalahan. Tapi saya tidak menyangka dia dihentikan oleh Song Lao sebelum dia berhasil. Xia Ruofei keluar dari restoran, dan Direktur Lu segera menyapanya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Direktur Lu, saya ingin mencari tempat untuk menelepon. Tidak masalah, ikut aku, kata Direktur Lu. Dia segera membawa Xia Ruofei ke sebuah ruangan kosong, dan berkata sambil tersenyum, sangat sepi di sini, dan tidak akan pernah ada gangguan. Panggil saja di dalam. Terima kasih, Xia Ruofei berkata dengan sopan. Dia pergi ke kamar dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Yifu secara langsung. Ada juga BTS komunikasi kecil di Pulau Taoyuan, tetapi sinyalnya tidak stabil, jadi ketika Li Yifu ada di pulau itu, dia biasanya membawa satelit maritim telepon dengannya. Telepon satelit adalah satu-satunya nomor di dunia yang mengandalkan satelit sebagai relay komunikasi, dengan lebih sedikit tautan perantara dan sinyal yang sangat stabil. Selain itu, telepon satelit dan telepon genggam biasa dan telepon rumah dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga kontak jauh lebih nyaman dimanapun Anda berada. Xia Ruofei dapat menghubungi Li Yifu kapan saja selama dia membutuhkannya. Segera Li Yifu menjawab dan berkata dengan hormat, Paman Si, apakah kamu mencari saya? Yihu, apakah semuanya normal di Pulau Taoyuan akhir-akhir ini? Tanya Xia Ruofei. Anginnya tenang dan ombaknya tenang. Li Yifu berkata sambil tersenyum, kepala Luo masih berlatih dalam retret.
Semua orang di pulau itu melakukan tugasnya, dan tidak ada yang datang untuk memata-matai. Don jangan khawatir. Petik 2. Itu bagus. Xia Ruofei berkata, lalu bertanya, Yihu, apakah Li Chenghui adalah keponakanmu? Ya, kata Li Yifu, sekarang di grup Kyushu, Chenghui dan beberapa orang tangan kananku bertanggung jawab atas tanggung jawab bersama. Paman Si, apakah ada yang salah denganmu? Tiba-tiba dia merasakan sedikit dentuman di dalam hatinya, apakah Chenghui menyinggung paman tuannya? Bukankah begitu? Chenghui cukup stabil, dan saya telah berulang kali menjelaskan bahwa jika itu perusahaan Taoyuan, terutama Tuan Xia dari perusahaan Taoyuan, dia harus menjaga rasa hormat yang memadai. Xia Ruofei bertanya lagi, Li Chenghui memiliki seorang putri bernama Li Hongyan. Mendengar ini, Li Yifu semakin dibingungkan oleh Biksu Zhang Er. Mengapa paman guru mulai bertanya tentang Hongyan lagi? Apakah dia menyukai angsa-angsa? Tidak bisakah? Tapi dia tidak berani mengabaikan, dan berkata cepat, ya, putri bungsu Chenghui adalah Li Hongyan. Si Suzu, apa yang kamu inginkan? Itu benar, kamu harus tahu tentang keluarga Song di ibu kota. Li Chenghui mungkin berniat untuk menikahi keluarga Song di ibu kota baru-baru ini. Milikmu adalah Li Hongyan, dan keluarga Song adalah cucu tertua Song Lao Song Rui. Xia Ruofei berkata langsung, kamu dan Li Chenghui katakan, pernikahan ini tidak pantas, biarkan dia berinisiatif untuk menjelaskan kepada keluarga Song, batalkan. Li Yifu tercengang, dia tidak menyangka bahwa Paman Si akan tiba-tiba menelepon untuk masalah sepele seperti itu. Sejujurnya, siapa yang dinikahi Li Hongyan benar-benar masalah sepele di mata Li Yifu. Dia tidak pernah mempedulikannya. Sekarang pikirannya tertuju pada kultivasi, tetapi Xia Ruofei secara pribadi mengatakan ini, jadi dia secara alami akan membuatnya. Perhatian yang cukup. Hanya saja hati Li Yifu juga naik turun, diam-diam dia menebak apakah Xia Ruofei yang dimaksud Li Hongyan dalam hal itu. Faktanya, jika Xia Ruofei sangat menyukai Li Hongyan, sudah terlambat bagi Li Yifu untuk bahagia. Tapi generasi ini benar-benar kacau. Li Hongyan memanggilnya kakek, dan namanya adalah Paman Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei dan Li Hongyan bersama, bukankah terlalu memalukan bagi keduanya untuk bertemu? Secara alami, Xia Ruofei tidak tahu bahwa pikiran Li Yifu telah pergi puluhan ribu mil. Dia tidak mendengar jawaban Li Yifu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yifu, bisakah kamu mendengarnya? Bukankah ini masalah sinyal? Petik 2. Li Yifu baru saja bangun seperti mimpi, dan dengan cepat berkata, saya bisa mendengar. Saya bisa mendengar. Paman guru, tidak masalah, saya akan segera menelepon Chenghui. Dia belum membicarakan masalah ini dengan saya, kalau tidak saya pasti tidak bisa biarkan dia melakukannya. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, katakan saja padanya, tapi secepat mungkin, biarkan dia memberitahu keluarga Song segera. Karena Xia Ruofei ingin membuktikannya kepada Song Lao dan Song Zilan, Li Chenghui secara alami perlu segera bereaksi. Jika tidak, akan terlalu bodoh bagi mereka untuk menunggu dengan mata besar dan mata kecil di restoran. Namun, pernyataan Xia Ruofei terdengar berbeda bagi Li Yifu, Paman Si sepertinya peduli pada Hongyan. Sangat cemas. Mengerti, mengerti. Li Yifu berkata dengan cepat, Paman Si, aku akan segera menelepon, dan dalam 10 menit, Chenghui akan menghubungi keluarga Song. Yeyah, ini kerja keras, kata Xia Ruofei. Lalu bertanya lagi, Yoshio, ini tidak akan membuatmu malu, kan? Li Yifu berkata dalam hatinya, bisakah aku merasa malu? Pada saat itu, Anda akan menjadi cucu keponakan saya dan paman saya, pada saat yang sama, bagaimana dengan generasi ini? Dan bagaimana dengan kedua neneknya? Bisakah mereka setuju? Namun, dia secara alami tidak berani mengucapkan kata-kata ini, jadi dia hanya bisa menjawab, tidak. Tidak. Bagaimana saya bisa malu jika itu masalah sepele? Itu bagus, kata Xia Ruofei. Dia berpikir sejenak, dan merasa bahwa dia masih harus menjelaskan kepada Li Yifu, jika tidak, itu urusan keluarga, dan dia akan dengan kasar ikut campur begitu dia muncul, yang akan terlalu mendominasi. Jadi, dia merenung dan berkata, ya, tidak ada yang salah dengan ini. Pernikahan, kami hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan, tapi Song Rui, yang akan dinikahi oleh keluarga Song kali ini,
adalah teman baikku, dan dia sudah di sini. Jatuh cinta, dia tidak mau mengorbankan cinta dan kebahagiaannya untuk pernikahan keluarga, jadi dia meminta bantuanku. Tanyaku, Li Hongyan ini sebenarnya keponakanmu, maka aku hanya bisa datang kepadamu minta tolong, meskipun sesuatu tidak masuk akal, tapi aku tidak bisa menahannya. Xiao Rui adalah kakakku yang baik. Kamu harus membantuku dengan ini. Petik 2. Li Yifu tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya. Jadi begitulah adanya. Hampir tidak membuatku takut sampai mati. Jantung Li Yifu baru saja berdetak kencang, dan dia takut keponakannya akan menjadi neneknya. Sebaliknya, membiarkan keponakannya membatalkan pernikahan bukanlah apa-apa. Meskipun keluarga Song memiliki pengaruh yang besar di China, landasan meninggalkan rumah adalah di luar negeri. Meski sekarang ada banyak industri di negara ini, selama Anda tidak menyinggung keluarga besar ini, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, pernikahan adalah sesuatu yang Anda sukai dan saya inginkan. Jelaskan saja dengan jelas dan jangan biarkan pihak lain gagal datang ke Taiwan, dan tidak akan ada masalah. 10.000 langkah mundur dan berkata, bahkan jika keluarga Song benar-benar memiliki dendam, Li Yifu tidak peduli. Dia sekarang penuh dengan otak tentang bagaimana menerobos masa keemasan, dan industri grup Kyushu sama sekali tidak dalam pikirannya. Bagaimanapun, Li Chenghui akan menangani masalah apapun, apa hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Li Yifu berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Paman Si, aku pasti akan menangani ini untukmu, jadi jangan khawatir. Xia Ruofei merasa sedikit bingung, bagaimana rasanya Li Yifu tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks, seolah-olah dia merasa lega. Tetapi Xia Ruofei tidak menginginkan sebanyak itu, dan berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Song. Beritahu Li Chenghui bahwa Anda harus menjelaskan kepada pihak lain dengan baik, dan jangan membuat ketidaknyamanan karena hal semacam ini. Petik 2. Oke. Li Yifu berkata, saya akan memberitahu Chenghui. Paman Si, apakah Anda punya pesanan lagi? Tidak, kamu bisa langsung menelepon, kata Xia Ruofei. Setelah berbicara, Xia Ruofei menutup telepon dan kembali ke restoran. Old Song tersenyum dan bertanya, Ruofei, kamu misterius, apa yang ingin kamu buktikan kepada kami? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kakek Song, jawabannya akan segera terungkap, ayo minum dulu. Nak, kamu akan menjualnya padaku. Song Lao berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahu, kamu mendenda kamu 3 minuman. Tidak masalah. Xia Ruofei mengambil gelas anggur tanpa ragu-ragu, dan berkata, kakek Song, Bibi Song, betapa menyinggung perasaanmu barusan, aku harap kamu melihatku ketika aku masih muda, jangan pedulikan aku akan melakukannya, lakukan dulu. Petik 2. Setelah berbicara, Xia Ruofei meminum 3 gelas anggur. Song Zilan sedikit malu saat melihat ini. Dia berkata, Ruofei, ini masalah serius. Mari kita diskusikan satu sama lain dengan keluarga kita sendiri. Itu bukan pelanggaran atau pelanggaran. Di Pulau Taoyuan, Li Yifu menunggu Xia Ruofei menutup telepon, dan segera menghubungi ponsel pribadi Li Chenghui. Saat ini, jam 7 pagi di Amerika Serikat, dan itu adalah akhir pekan, Li Chenghui jarang mengambil cuti, jadi dia masih belum bangun pada saat ini. Ketika telepon di samping tempat tidur berdering, dia bahkan tidak melihat ke layar listrik. Dia mengangkatnya dengan bingung dan berkata, halo, Chenghui, belum bangun? Tanya Li Yifu. Ketika Li Chenghui mendengar suara pamannya, dia tidak bisa menahan perasaan terangsang, dan rasa kantuknya tiba-tiba menghilang. Dia duduk dari tempat tidur dan membuat isyarat diam kepada istrinya yang terbangun di sampingnya, dan kemudian berkata dengan hormat, Paman. Hari ini akhir pekan, aku kerja lembur tadi malam dan tidur agak larut, jadi aku tidur larut hari ini. Apa kamu punya instruksi? Petik 2.